Si yang punya warung tuh ngomong apa tuh? Mas, nek wis budul pos papat aja mandeg aja liren. Ternyata tuh pas di pos 4 lebih dikenalnya sama pos Samarantu. Kalau kata orang sana tuh Samar Hantu. Ya, halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi bersama gue Ajis di konten Kami Soror episode ke-34. Jadi pada episode kali ini gue sudah kedatangan narasumbernya. Sekaligus dia ini adalah saudara gue. Jadi gue sekarang lagi di kampung, gue lagi pulang kampung. Dan dengar-dengar saudara gue punya cerita seram yang menurut dia nih menarik lah untuk dibawain. Dan mungkin sebelum kita masuk ke ceritanya, bisa perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Alif Muhammad Subhan dan saya dari Cilacap. Saya sekaligus sepupunya Mas Jimros. Oke. Jadi lo ini punya cerita apa nih gitu kan? Tadi bilangnya punya cerita serem. Sebenarnya saya nggak terlalu percaya sih sama hal-hal mistis kayak gitu. Dibilang nggak percaya sih ya masih rada percaya, dibilang percaya ya rada nggak percaya. Aduh, gimana tuh maksudnya tuh? Ya 50-50 lah. Idi. Terus. Tapi beda suatu ketika tuh pernah diajakin temen naik gunung. Ih, tentang gunung nih asik nih. Gunungnya tuh Gunung Slamet. Gunung Slamet. Yo, Itu Gunung Slamet ada di mana tuh? Gunung Slamet tuh di Prokerto, Oh, Purwokerto. Banyumas. Yo. Terus singkatnya misalnya tuh hari ini diajakin tuh. Nah, diajakin besok paginya packing berangkat. Oh, itu dadakan atau gimana? Oh iya dadakan. Terus dalam pikiran gue ya kesempatan nih buat ngebuktiin kalau yang mistis tuh beneran ada. Ya bisa lah buat saya percaya kalau mistis tuh ada. Nantangin Anda. Terus. Nah, singkatnya tuh udah sampai sana. Nah, kita naik tuh lewat jalur Bambangan di Purbalingga. Nah, kita naik tuh nggak ada apa-apa sampai pos 3 ya. Sampai pos 3 kita berhenti di warung. Kita makan, ngopi, makan gorengan. Terus pas cerita-cerita udah mau berangkat lagi. Nah, si yang punya warung tuh ngomong apa tuh? Mas, nek wis budul pos papat aja mandeg aja liren. Wih, artinya apa tuh artinya? Mungkin kalau kan nanti di sini apa yang nonton nih ada yang nggak ngerti lah, bisa ditranslate. Oke. Kalau sampai di pos 4 tuh jangan berhenti, jangan berhenti, jangan istirahat, jangan apalah. Apalagi sampai ngecamp. Emang nggak ada sih yang ngecamp di situ. Nah, terus saya tanya, emang kenapa? Lah, dia bilang, udah jalan aja, pokoknya jangan berhenti. Nah, pas kita ya udah kita lanjut jalan lah. Ya kalau saya sih ya udahlah, namanya orang tua ya taati sih. Nah, terus sampai tuh di pos 4. Ternyata saya baru pertama sih ya naik itu. Kalau teman-teman saya yang lain udah pernah. Nah, saya baru. Ternyata tuh pas di pos 4 lebih dikenalnya sama pos Samarantu. Kalau kata orang sana tuh Samar Hantu. Waduh. Ngeri. Nah, itu saya taunya pas sudah turun. Nah, pas di sana ada terkenalnya sama pohon ya kayak gerbang lah. Kayak gerbang. Tapi kalau orang yang bisa ngelihat tuh gerbangnya pohonnya tuh katanya gerbang menuju ke tempat gaib tuh. Anjir, serem banget. Nah, jujur saya pas ngelewatin itu langsung merinding sih. Saya orangnya jarang merinding, tapi pas itu langsung merinding ya otomatis saya takut lah. Takut, aduh ketumben merinding. Terus kata teman saya bilang, saya merinding nih, gimana?
Terus katanya udah jalan aja nggak apa-apa, Bismillah Bismillah. Nah kata yang punya warung juga tadi ngomong salam jangan lupa. Oh ya udah, namanya juga ke tempatnya orang kan ya harus sopan lah, salam. Ya udah saya salam, assalamualaikum, udah lanjut sampai atas. Terus alhamdulillah sampai atas terus turun lagi ke bawah dan sampai rumah nggak ada apa-apa. Syukur lah, alhamdulillah tuh nggak ada apa-apa. Padahal di pos 4 sudah udah merinding gitulah, udah takut sih, tapi ya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Sampai ke atas sampai balik lagi udah nggak ada apa-apa sih. Ya untungnya apa ya, nggak kenapa-napa kan. Tadi sebenarnya di awal kan lo bilang kayak ini jadi kesempatan buat kayak nunjukin kalau misalkan hal-hal mistis tuh ada kan, kayak nggak baik juga kan, kayak sebenarnya kayak nantang gitu kan, nantang tentang jangan ditiru sih, itu nggak baik. Nah emang. Itu dia kan, kayak untung aja lu balik dengan selamat. Kalau misalkan benar-benar ditantangin balik sama yang penunggu sana gimana lu? Ya ngebalik lah. Bisa-bisa nggak pulang ya. Iya, jangan ditiru sih, itu beneran. Tapi maksudnya setelah lu turun dari sana, lu ngerasain yang tadi lu bilang, terus sebenarnya ada nggak sih kayak mitos-mitos atau apa nih tentang Gunung Slamet itu? Ada sih. Pertama tuh yang pas gue turun, terus diceritain sama temen-temen. Katanya kan kalau di gunung tuh nggak boleh cerita, kalau kita gini cerita yang serem-serem lah, nggak boleh pokoknya. Terus nggak boleh ngeluh, terus nggak boleh ngomong kotor. Ya emang ngomong kotor sih dilarang banget ya di mana-mana. Nah tapi kan setiap gunung tuh punya mistisnya masing-masing, jadi gunung itu udah dibungkus sama mistisnya masing-masing lah. Terus kata temen gue tuh cerita pas sudah di rumah, kalau katanya di Slamet tuh ya itu yang paling angker tuh di Samaran tuh, yang sering orang-orang ya bisa dikatakan apa ya, mistis lah, paling mistisnya di situ. Kan ada gerbangnya tuh, jadi ya Bismillah aja lah kalau mau naik gunung. Tapi maksudnya di sana tuh terkenalnya hanya itu, maksudnya kayak gue penasaran banget, kayak pasti kan ada tuh yang paling ditakutin lah, sosok apa gitu, tahu nggak? Enggak sih, nggak tahu, cuma taunya kalau di Gunung Slamet cuma itu doang. Kalau saya taunya orang diceritainnya itu doang. Di pos soalnya 4, gitu ya? Saya juga bahasnya yang saya merinding doang. Nah pas itu saya merindingnya di situ doang. Ya udah, saya taunya itu doang sih yang di pos 4 itu. Di pos 4 di Samarantu. Samarantu itu sebenarnya samar hantu sebenarnya. Iya, dari kata samar hantu. Kata orang sana gitu, samar hantu. Tapi ya bener sih, emang di situ hantu doang. Ya untungnya lo balik dengan selamat lah ya. Alhamdulillah. Tapi selain itu, lo punya cerita-cerita mistis lain gak sih selain di Gunung Slamet itu? Kalau saya sih nggak ada sih. Tapi kalau kata temen saya tuh nggak di Gunung Slamet sih. Di mana tuh? Di Gunung Ciremai. Mau ceritain juga nih? Boleh. Jadi tuh kata teman saya, sebut aja si A sama si B ya. Si A cowok, si B cewek. Ini temen lu yang ada di situ atau gimana? Enggak ada. Ini teman saya punya teman lagi. Nah itu temennya yang naik. Nah terus pas singkat aja lah, pas naik tuh nggak ada apa-apa. Si A sama si B di Gunung Ciremai. Ini dua orang doang yang naik. Cowok cewek. Oh cowok cewek. Ya si A cewek, si A cowok, si B cewek. Nah singkat aja lah, langsung udah naik nggak ada apa-apa tuh. Nah pas turun, pas sampai Pangasinan, daerah Pangasinan tuh di Gunung Ciremai kan ada. Nah katanya si B ini haid. Yang cewek ini haid. Iya, menstruasi. Terus si B itu ganti pembalut di situ, ganti pasang.
Terus turunlah mereka, turun sampai Batu Lingga tuh. Katanya jam 5 mereka ngopi-ngopi masak mie. Nah si cewek tuh jam 5 apa nih? Jam 5 sore. Sore. Udah mau maghrib. Terus si cewek tuh buang pembalut. Tapi tanpa sepengetahuan si cowok. Lah si cowok cewek tuh packing lagi, udah jam 5. Terus turun tuh udah 5:30 lah, udah mau maghrib. Nah kejadian tuh mulai dari situ. Si cowok kan di belakang, si cewek di depan. Nah si cowok tuh pertama ngeliat lah sekelebatan. Tapi mikirnya ya biasa aja sih, orang mau maghrib kan, setannya di mana-mana lah. Terus tiba-tiba si cewek tuh berhenti sambil balik badan. Ngapain? Bilang ke si cowok, lu yang di depan lah, katanya gitu ya. Terus yaudah si cowok nggak nanya apa-apa, langsung di depan aja. Nah pas si cowok di depan, terus dia ngelihat di semak-semak tuh ada kepala yang nongol lah. Waduh, serem amat tuh. Kepala apa tuh? Ya nggak tahu lah, pokoknya kepala. Ada yang dibungkus putih, ada yang rambut doang, ada yang kepalanya doang, nggak ada lehernya. Anjir, serem banget. Terus kan kalau naik gunung tuh ada pohon-pohon tuh ya, kan naik cuma setapak doang jalan. Di samping ada pohon-pohon. Terus setiap pohon tuh pohon kaki. Tapi kakinya nggak napak ke tanah. Ada yang hitam, ada yang kecil, ada yang itu kaki iya, banyak. Kaki banyak. Anjir, serem banget. Tuh kaki doang. Kaki doang. Terus nggak jauh dari si cowok lihat itu, si cewek kan di depan bilang pocong. Asli cuy. Terus tapi sambil gini. Apa? Si ceweknya langsung gini. Pocong gitu. Terus si cowoknya diem, terus merhatiin, nggak ada pocong, nggak ada apa. Nah terus berhentilah mereka berdua. Terus si cowok bilang, udah yuk lanjut lagi aja, katanya. Terus si cewek, udahlah ngecamp lagi aja. Terus si cowok, enggak, besok kan kerja. Si cowok tuh ngajak turun terus karena besok kerja, ada meeting lah, ada apalah, katanya gitu. Terus si ceweknya ya udah ngayain. Terus berani tuh mereka. Terus gantian si cowok yang di depan lagi, si ceweknya megangin kerilnya si cowok. Nah terus pas mereka turun lagi tuh, si cewek tiba-tiba berhenti lagi di pohon. Ngapain tuh? Nggak tahu, pokoknya si cewek berhenti di pohon sambil nangis. Terus ditanyain kenapa, kuntilanak, katanya. Asli. Dia ngeliat di pohon ada kuntilanak. Terus pas si cowok ngeliat nggak ada. Lah terus dikuat-kuatin lagi dah si cewek. Terus suruh jalan. Katanya si ceweknya nih jalan udah sambil lemas. Padahal si cowoknya diem aja dari tadi di sampingnya tuh ngeliat ada sekelebatan terus, nggak berhenti. Terus tiba-tiba si cowok ngeliat di depan ada orang masang tenda, orang 3. Terus si cowoknya ngomong ke si cewek, mampir dulu yuk ke situ, katanya. Terus kita istirahat lah, ngopi-ngopi dulu di situ, mumpung ada temen. Terus si cewek bengong, nggak ngomong apa-apa. Terus si cowoknya narik tangan terus, ayo ke situ. Terus si ceweknya langsung nampar, istighfar. Di situ nggak ada apa-apa, cuma semak doang. Terus kali itu, enggak, itu ada. Terus sambil jalan mereka, si cowoknya ngeyel di situ ada, si ceweknya bilang istighfar. Sampai seketika si ceweknya nampar telinganya sambil bilang istighfar keras banget. Terus si cowoknya nengok lagi ke dia, ngeliat ada kemahan di situ. Ternyata nggak ada. Ternyata yang mereka bertiga tuh nengok ke arah si cowoknya, kepalanya ngelinding. Anjing, serem banget. Ngelinding ke arah itu. Terus si cowoknya lari.
si cowoknya lari ninggalin si cewek. Terus malah ditinggalin udah berapa meter, terus dia lihat ceweknya nepuk pundaknya, ayo jalan lagi gitu katanya. Terus kata si cowok, ya udah ayo. Nah pas si cowok jalan kan sambil gemeteran tuh pelan. Nah si ceweknya juga kan otomatis, orang berdua itu lagi ketakutan ya jalannya pelan. Itu cepet banget, tiba-tiba baru beberapa detik udah 3 meter di depannya dia. Terus si cowok berhenti, dia langsung gak yakin, ini bukan teman gue yang naik sama gue ini mah, bukan. Terus saat itu juga ceweknya langsung lari ke atas pohon, ngibrit. Langsung cowok tanpa pikir panjang puter balik, naik lagi ke atas, lari. Terus di pohon ada orang nangis, ternyata itu ceweknya yang ditinggalin. Di atas tadi. Ternyata yang tadi nepuk pundak dia, jalan lagi, itu bukan ceweknya. Bukan. Itu manusia jadi-jadian. Tiba-tiba dia langsung naik ke atas pohon. Langsung ngibrit ke atas pohon. Anjir, bayangin aja kayak apa, cewek terus menyerupai ceweknya itu, terus untungnya dia nggak ngikutin terus. Langsung mungkin bisa disesatin atau gimana kali itu. Terus setelah dia ketemu ceweknya yang asli tuh lagi nangis di pohon, di samping pohon lah, lagi nangis. Terus dia deketin, terus dia nyolek, terus ceweknya bilang awas gitu. Kenapa? Ya nggak tahu, itu kan belum, si cowok juga langsung bilang ini gue. Terus pas maksudnya awas gitu. Dikiranya si cewek tuh bukan dia. Kan si cowok tadi udah turun. Nah si cowoknya ini gue. Nah pas si ceweknya tahu itu cowoknya, nah langsung, ini bener lu kan? Bener katanya dia. Terus si cewek langsung ambruk di situ. Langsung pingsan? Enggak pingsan, cuma lemes lah, kayak lega-lega lemes gitu kan. Nah terus mereka berdua jalan lagi tuh. Jalan, di atasnya tuh ada pohon lagi. Di atas pohon tuh ada burung gagak, kayak burung gagak gitu lah, ngikutin mereka. Terus si cowoknya tuh rada lega, ternyata masih ada burung gagak jam segini. Dan kenapa? Ya pikiran dia buat nemenin. Ternyata pas si cewek nengok ke belakang langsung pingsan. Si ceweknya langsung pingsan. Si cowok sontak otomatis, kalau ada temen lu yang pingsan gara-gara lihat ke belakang, pasti lu juga bakal lihat ke belakang kan. Ternyata si ceweknya pingsan tuh gara-gara ngelihat ronda buat motong mayat. Anjir. Di belakang burung tadi, kan burung di sini, belakangnya tuh pas ceweknya nengok itu ada buat motong mayat, jalan sendiri. Serem banget asli. Itu beneran dia jalan kayak, iya. Jadi kayak jalan sendiri gitu, keranda mayat. Iya. Terus si cowoknya juga pingsan gara-gara itu. Ngeliat itu. Iya, pingsan mereka berdua. Terus pas mereka sadar tuh mereka udah di pos Cibunar. Katanya di pos Cibunar ditemuin sama warga situ. Terus si cowoknya sadar, tapi si ceweknya belum tuh. Nah si cowoknya dikasih teh sama orang situ. Dikasih teh hangat biar rada lega lah, kan kata orang tua mah kalau teh tuh penawar apa aja ya. Nah terus udah minum teh, si cowoknya ditanyain, ini kenapa bisa sampai kayak gini? Terus nggak tahu pak. Terus si cowoknya ceritain tuh semuanya. Nah terus si bapak-bapaknya tanya lagi, kalian habis berzina? Berzina. Iya. Terus si cowoknya, ya enggak lah, kan astagfirullah gitu kan. Enggak pak, kita kan cuma temen, kita juga bawa tenda satu-satu sih. Emang nyatanya mereka tuh temen, ternyata bukan pasangan gitu. Mereka tuh temen bawa tenda masing-masing. Nah si bapaknya bilang lagi, ini belum ada kejadian sampai parah banget kayak gini. Terus si cowoknya langsung shock dong, dibilang baru pertama kali ada kayak gitu. Terus
si cowok bilang pengen lihat si cewek gitu. Terus pas dibolehin ngelihat kan di kamar tuh, ceweknya di beda kamar. Ceweknya tuh lagi berontak kan, lagi disembuhin sama nenek ya itulah warga situ lagi disembuhin. Terus katanya apa, nggak, setannya pas keluar terus ganti lagi yang lain, tapi ada satu setan yang tetap aja di situ nggak mau pergi. Katanya setannya ular gede. Terus nenek-neneknya tuh namanya Mak Encep. Iya. Nenek yang bantuin mereka. Iya, Mak Encep. Terus kata dia kan nggak bisa ngomong Indonesia ya, jadi ngomongnya ke bapak-bapak yang tadi ngasih teh. Ngomong ke cowoknya, katanya kalau ini masih bisa diselamatin sih, tapi harus ambil kotoran yang tadi dibuang di atas. Nah, pas si cowok denger kayak gitu langsung shock dong. Katanya dia juga baru sholat juga belum pas 5 waktu, belum apalah itu ya. Nah, suruh naik gunung sendirian, harus naik gunung sendirian. Terus maksudnya itu kotoran apa tuh? Jadi si cewek tuh buang pembalut tadi yang tadi itu yang di Batu Lingga. Nah, nanti suruh diambil lagi karena karena itu katanya ngotorin tempatnya. I see. Ngotorin tempatnya itu. Itu ternyata penyebab dari semuanya. Iya, itu yang paling fatal sih. Terus? Ya, terus si cowok kan nggak mau ngasih tahu karena apa, tapi si Mancep ini kan udah ngobrol sama yang di dalam tubuhnya si cewek, jadi tahu harus diambil lagi kotorannya kalau pengen selamat, tapi harus sendirian. Terus mereka sholat maghrib tuh sama bapak-bapak, si cowoknya sama bapak-bapak tadi sholat maghrib. Nah, terus pas habis sholat si bapak-bapak ngomong Bismillah ya Jang, bacain doa yang kamu tahu, doa jangan sampai putus. Terus dikasih bungkusan kain putih tapi dalamnya tanah. Terus katanya suruh disebar di gubuk. Disebar di gubuk apa ya? Pokoknya ada sebuah gubuk lah ya. Iya, pokoknya ada sebuah gubuk lah, di gubuk itu harus disebar. Terus pas itu kenapa tuh, maksudnya suruh sebar biar kenapa? Ya nggak tahu sih itu ya, kurang paham kalau suruh nyebarnya. Biar apa itu nggak tahu. Pokoknya suruh sebar aja. Nah, singkatnya si cowok udah packing tuh, udah mereka pamitan. Si cowoknya pamitan. Nah, terus pas nengokin lagi ke si ceweknya lagi tidur, lagi sambil dipijetin sama Mancep tadi. Nah, pas udah itu ya pamitan terus berangkat. Si cowok berangkat sendiri tuh. Pas berangkat baru sampai hutan kayak udah disambut. Kenapa dong? Sambut apa? Ya udah ada selebatan lagi udah. Terus? Nah, si cowoknya tuh dari situ langsung lari, nggak mikir apa-apa, langsung lari. Terus padahal di samping kiri, tapi itu nggak ada sih yang di tengah yang ngalangin jalannya tuh nggak ada. Paling di samping. Nah, di situ dia udah mikir pengen balik lagi katanya. Tapi dia mikir kalau balik lagi kasihan si ceweknya nggak bakal bisa selamat kalau dia balik lagi. Nah, pas dia naik terus itu ya dia maksa lah, orang maksa dalam ketakutan ya, kayak apa ya, bisa dibayangin ya. Dia naik sampai akhirnya sampai tuh di gubuk yang tadi yang suruh nyebar tanah
tadi Oh tuh. iya, yang dikasih Sama bapak-bapak tadi. Dia pertama ya kayak orang baru lihat tempat baru yang pertama dilihat, dia tengok-tengok dulu lah, takut ada apa. Terus dia lega di situ, ternyata nggak ada apa-apa. Dia langsung lari tuh ke belakang gubuk tadi, sebarin itunya tanahnya tadi, sebarin. Terus yang kain putihnya tuh suruh jangan dibuang, suruh buat bungkus pembalut yang tadi di atas. Nah terus dia kantongin lagi pembalut. Terus pas dia mau balik lagi, ternyata ada yang manggil, "Weh, apaan ini weh?" gitu ya. Terus pas dia nengok, dia langsung jatuh, langsung shock dia. Pas itu orangnya makin deket, ternyata itu orang beneran. Tapi dia langsung otomatis kayak refleks gitu, langsung lihat kakinya. Takutnya kayak tadi yang cewek turun tuh tiba-tiba naik ke atas. Nah takutnya kayak gitu, dia langsung refleks lihat kakinya, ternyata kakinya napak. Dia di situ langsung duduk nyender, lega lah, selamat gitu. Ternyata ada orang di situ. Terus orangnya ngomong, "Apa-apaan nih? Mie gue jadi kotor." Terus apaan? Mie, dia kan lagi masak mie. Disebarin tanah. Disebarin tanah. "Apa-apaan nih? Mie gue jadi kotor." Dia langsung lihat mie-nya, ternyata mie-nya tanah semua, gara-gara dia nyebarin itu. Terus dia bilang, "Maaf bang, nggak lihat sumpah tadi, nggak tak kira nggak ada orang gitu." Terus si ini tadi bilang, "Dari mana?" gitu, yang tadi masak mie, "Dari mana?" gitu. Terus, "Saya dari Jakarta bang." Terus tanyain namanya. Terus tuh cowok namanya Moka, Bang Moka, dari Bekasi. Ada 2 orang. Nah iya, ada 2 orang. Enggak, kan si ini si cowoknya kenalan. Nah terus sebut namanya Ted lah, itu namanya ya. Terus si ini yang satu lagi yang tadi disebarin tanah, itu namanya Bang Moka. Nah mereka ngobrol terus dia bilang, "Oh ini orangnya." Si Bang Moka bilang ke si cowok, "Oh ini orangnya." Terus kata si cowok, "Emang kenapa bang?" Terus, "Lu tadi kesini dititipin ke gua, Mancep nitipin lu ke gua," katanya gitu ya. Jadi terus Mancep tuh punyalah itu anak buah ya, suruh nemenin dia manjat. Tapi dia nggak tahu kalau dia dititipin sama si Bang Moka. Nah terus dia tanya si cowok, "Mancep itu siapa?" Terus si Bang Moka langsung marah ya, orang nggak ada sopan santunnya sama sekali ke orang tua, udah ditolongin. Itu yang tadi nolongin lu, yang sekarang jagain cewek lu kan namanya Mancep. Dia nggak tahu. Orang dia kan panik, nggak sempet kenalan pas di bawah. Nah pas si Bang Moka terus ngomong lagi, "Untung aja lu nggak dimakan sama hantu pengantin," katanya gitu. "Hantu pengantin." Terus, "Iya, lu sampai sini juga dijagain Mancep sama doa-doa dia, makanya lu sampai sini selamat. Kalau enggak udah lu dimakan," katanya dia. Terus dia sambil syukur alhamdulillah gitu, sambil lah dia makan mie bareng tuh sama Bang Moka. Tadi kan bikin lagi 2. Nah terus habis makan mie kelar, Bang Moka bilang, "Abis ini perjalanan yang sebenarnya bakal dimulai." Wih, asli cuy. Jadi tuh tadi selama dia naik tuh nggak ada apa-apanya. Anjir, udah ada kelebatan segala macam. Dia bilang masih belum ada apa-apanya. Iya. Terus belum mereka beranjak, si cowoknya udah gemeteran, udah ketakutan. Udah ayo sama gue temenin. Jadi dia nanjak berdua. Jadi si Bang Moka itu nemenin sampai mereka ke atas. Nah si cowoknya tadi tuh
udah gemeteran, udah kayak nggak ada niat buat naik lagi lah. Terus si Bang Moka yakinin, ayo udah gue temenin, asal lu jangan pikiran jangan kosong, terus baca doa yang lu inget aja, yang lu mampu. Terus udah dengan ya gemeteran gitu mereka naik lah, si cowoknya di belakang, Bang Moka di depan. Terus nggak selang waktu lama di depan mereka di jalan ada kelabang gede banget, tapi si cowoknya nggak ngeliat. Pertama Bang Moka berdiri tuh diem, nah si cowoknya juga diem ya, tapi nggak ngeliat ke depan. Dia ngeliatnya ke bawah terus karena dia tuh takut, nggak mau ngeliat ke depan kiri kanan, pokoknya dia ngeliat ke bawah. Padahal di bawah tuh kalau kata dia ada tangan yang muncul dari akar-akar pohon. Asli, serem banget. Terus ya dia pokoknya ke bawah aja sambil merem gitu. Terus pas dia nengok ke depan, ternyata ada kelabang gede banget. Terus kelabangnya jalan terus sampai ke kaki si cowoknya teriak-teriak. Terus sama Bang Moka langsung dipanclas masih hidup. Asli. Sampai ke pupu langsung si cowoknya udah histeris. Sampai ke apa? Ke pupu, paha. Ke paha. Nah terus si cowoknya udah teriak-teriak lah, udah histeris, orang ketakutan digituin ya. Untungnya nggak pingsan sih. Terus pas cowoknya teriak-teriak, Bang Moka langsung nggak dipenclas lagi, orang udah kepenclas kecil banget. Udah sampai itu masih hidup aja dibanting-banting sama dia. Terus udah tuh dibuang, langsung ditolongin sama Bang Moka di tangannya, ayo berangkat lagi gitu. Nggak berapa lama Bang Moka bilang kuntilanak gitu, tapi sambil cengengesan, kuntilanak tuh gitu ya. Buset, berani banget. Itu gila sih Bang Moka. Terus si cowoknya tuh ngelihat yang Bang Moka tunjuk, kakinya dia lagi duduk di atas pohon, kakinya kelantungan gitu. Tapi nggak cuma satu, banyak di setiap pohon. Ada hampir di setiap pohon itu ada. Terus si cowoknya gemeteran sambil bilang, bang tolong, bibirnya juga udah gemeteran. Terus si Bang Moka sambil balik lagi bilang, ya elah baru segitu doang udah takut. Katanya dia gitu. Terus dia ditarik lagi, ya si cowoknya udah mati rasa lah. Tadi udah mati rasa, terus ditarik lagi, digandeng. Terus Bang Moka nyalain rokok tuh, masih sempet-sempetnya ngerokok anjir. Terus nyalain rokok, terus dia bilang, emang pemuda sekarang di gunung gak ada sopan-sopannya, ada yang berzina, ada yang ngomong kasar. Buset. Emang itu apa, buang sampah sembarangan ya, kayak temen lu buang sampah sembarangan. Bang Moka udah, kok dia tahu sih? Kan diceritain Mak Encep tadi, Bang Moka tuh diceritain Mak Encep, ini gara-gara buang pembalut di sini gitu. Jadi Bang Moka tuh tahu ceritanya. Tapi maksudnya kan ada yang janggal gitu lah. Gimana? Kayak ya kalaupun diceritain Mak Encep kan dia tadi di bawah. Ntar ini ada surprise-nya pokoknya. Ntar ceritanya, ini cerita Bang Moka sama Mak Encep tuh bagian akhir. Nah jadi tuh si cowoknya ditarik lagi tuh. Pas Bang Moka nyalain rokok, si cowoknya tuh nganga, masih sempet-sempetnya ngerokok. Terus sambil Bang Moka bilang, itu tadi berzina gini. Terus si cowoknya, iya bang maaf, gak sengaja gitu, buat pelajaran, lain kali jangan buang sampah sembarangan, apalagi sampai pembalut lu buang di gunung. Ya buat pelajaran buat kita semua sih ya. Jangan ngomong kasar, jangan berzina di gunung. Ya nggak di gunung juga sih, di
di semua tempat lah yang belum tahu itu tempat siapa ya kan. Terus itu si naik lagi tuh, mereka berdua naik. Pas naik tuh nggak berapa lama lagi ada kuntilanak di samping mereka. Jalur mereka jalan, si cowoknya tuh ngeliat tapi sama Bang Moka di sebelah asap rokoknya langsung hilang. Anjir. Terus kata dia, gimana tadi mukanya? Serem banget kata si cowoknya. Terus semakin hancur muka dia, semakin serem muka dia, berarti dia semakin rendah levelnya di dunia mereka. Oh iya. Kata Bang Moka gitu. Tapi emang kenyataannya gitu sih. Kalau setan mukanya jelek tuh rendah banget di dunia mereka. Tapi kalau setan yang bisa nyerupain manusia tuh udah wah parah sih. Ilmunya tinggi gitu. Ilmunya tinggi sih itu. Terus Bang Moka juga ngakuin gitu, katanya kalau semakin bentuk setan semakin semakin tinggi tuh ilmunya. Katanya itu tenang, tapi kalau sekedar kuntilanak nggak bakal bisa ngebunuh lu, nyakik lu, nggak bakal. Terus dia sampai terkagum-kagum sama Bang Moka sih. Anjir, ada manusia yang seberani itu ya. Terus mereka jalan lagi tuh, terus pas di jalan dia ngomong 2 hal yang harus lu inget. Kalau ada suara gamelan sama bau daun pandan, berhenti sebisa mungkin, bilang gua, katanya. Kenapa? Kalau suara gamelan tuh kalau di Gunung Ciremai emang harus berhenti, apapun yang terjadi harus berhenti. Gitu. Emang iya, aturannya emang gitu. Terus kalau udah jalan lagi tuh, kalau gamelannya udah nggak ada. Nah, kalau bau pandan tuh kata orang-orang kalau wewe datang.